Pernah nggak sih kamu membayangkan bagaimana rasanya kalau tetangga sebelah rumahmu yang tadinya hidupnya damai-damai aja, tiba-tiba kedatangan tamu asing yang dikasih kunci rumahnya. Lalu tamu ini bilang, "Ini rumahku sekarang." Kedengarannya gila kan? Nah, di suatu tempat yang namanya Timur Tengah, cerita yang mirip itu sebenarnya pernah terjadi loh, tapi skalanya jauh-jauh lebih besar. Dan anehnya, dari situlah ketegangan yang kita lihat sekarang ini bermula. Dari benih-benih yang ditanam ratusan tahun lalu, kadang bahkan oleh tangan-tangan yang gak disangka-sangka. Kita sering banget dengar berita tentang konflik di Timur Tengah. Rasanya kok nggak ada habisnya ya? Dari perang yang meletup di satu negara, kemudian merembet ke negara lain, sampai konspirasi tingkat tinggi yang bikin kita cuma bisa geleng-geleng kepala. Tapi, pernahkah kamu berhenti sejenak dan bertanya, kenapa sih kok bisa separah ini? Apa yang sebenarnya terjadi di balik semua drama geopolitik yang selalu panas itu? Jangan salah, ini bukan cuma soal agama atau soal rebutan tanah doang loh. Ada benang kusut sejarah yang super panjang dan kompleks, yang kalau diurai satu persatu, kita bisa nemu fakta-fakta yang bikin kita mikir, oh jadi gitu toh ceritanya. Coba deh kamu bayangkan sebuah panggung sandiwara koosal. Di panggung itu ada banyak sekali aktor dengan kostum dan perannya masing-masing. Ada yang jadi raja, ada yang jadi pejuang, ada yang jadi rakyat biasa. Tapi ada juga loh sutradara yang nggak kelihatan, yang mengatur jalannya cerita dari balik layar. Nah, Timur Tengah itu persis kayak panggung itu. Sejak dulu banget, wilayah ini sudah jadi rebutan banyak kerajaan dan kekaisaran besar. Dari Romawi, Persia, sampai Utsmaniyah yang megah. Mereka semua melihat wilayah ini sebagai jantung dunia, bukan cuma karena lokasinya yang strategis di persimpangan benua, tapi juga karena kekayaan alamnya yang melimpah ruah. Kamu tahu kan, di bawah pasir-pasir gurun itu ada harta karun hitam yang sangat berharga, minyak bumi. Nah, bicara soal sejarah, kita perlu mundur jauh ke awal abad ke-20. Waktu itu, Kekaisaran Utsmaniyah yang sudah berkuasa berabad-abad dan jadi salah satu kerajaan Islam terbesar mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Kekaisaran ini ibarat sebuah pohon tua raksasa yang akarnya sudah nggak sekuat dulu. Negara-negara Eropa Barat yang waktu itu lagi jaya-jayanya dengan revolusi industrinya, terutama Inggris dan Prancis, melihat ini sebagai peluang emas. Mereka seperti sepasang pemburu yang mengintai mangsa yang lemah. Mereka punya ambisi besar untuk membagi-bagi wilayah Kekaisaran Utsmaniyah yang sebentar lagi bakal runtuh itu. Disinilah letak salah satu fakta paling mencengangkan yang jarang banget diulas tuntas. Sebuah kesepakatan rahasia yang namanya Perjanjian Sykes-Picot di tahun 1916. Coba bayangkan gini, kamu punya kue tart ulang tahun yang besar dan indah. Tiba-tiba, dua temanmu yang kamu pikir baik, diam-diam di belakangmu membagi-bagi kue itu pakai penggaris, seenak jidat mereka, tanpa peduli kamu mau kue rasa apa atau mau potongannya seberapa besar. Nah, persis itulah yang dilakukan Inggris dan Prancis. Mereka duduk bareng, sambil menyeruput teh mungkin, dan menggambar garis-garis lurus di peta Timur Tengah yang waktu itu masih bagian dari Kekaisaran Utsmaniyah. Garis-garis ini jadi batas negara-negara modern kayak Suriah, Irak, Yordania, dan Lebanon. Lucunya, garis-garis itu digambar tanpa mempertimbangkan siapa saja suku bangsa atau kelompok agama yang tinggal di sana. Ibaratnya, mereka mengkotak-kotakan keluarga besar yang selama ini hidup rukun. Lalu tiba-tiba bilang, "Oke, kamu sekarang beda negara dengan pamanmu ya." Dampaknya, ya jelas jadi kacau. Suku-suku yang tadinya satu rumpun dipisah oleh perbatasan buatan, sementara kelompok-kelompok yang musuhan malah dipaksa tinggal dalam satu negara. Ini kayak bom waktu yang siap meledak kapan saja, karena benih-benih konflik internal sudah ditanam sejak awal. Inilah kenapa banyak negara di Timur Tengah sampai sekarang masih sering bergejolak dari dalam. Mereka nggak punya identitas nasional yang kuat, karena negara mereka itu produk impor dari kekuatan asing. Nah, belum juga kering tinta Perjanjian Sykes-Picot, muncul lagi drama baru yang gak kalah bikin geleng-geleng kepala, penemuan cadangan minyak bumi yang super melimpah ruah di wilayah tersebut. Ini ibaratnya kamu lagi asik-asiknya berkebun, tiba-tiba cangkulmu ngebentur sesuatu yang keras, dan ternyata itu peti harta karun emas. Langsung deh, semua mata di dunia menoleh ke Timur Tengah. Minyak bumi ini bukan cuma jadi sumber energi, tapi juga jadi alat politik dan kekuatan ekonomi yang dahsyat. Negara-negara barat yang tadinya cuma tertarik sama jalur perdagangan, sekarang punya alasan lain yang lebih besar untuk ikut campur urusan Timur Tengah, mengamankan pasokan minyak mereka.
Jadi, bagaimana konflik itu terus memanas? Salah satunya ya karena minyak ini. Siapa yang menguasai minyak, dia punya kekuatan. Dan perebutan kekuasaan ini nggak pernah berhenti. Di tengah semua itu, muncul lagi satu titik konflik yang sampai sekarang jadi duri dalam daging. Lahirnya negara Israel di tahun 1948. Ini adalah kisah yang penuh ironi dan tragedi. Setelah Perang Dunia Kedua dan tragedi Holocaust, ada simpati global yang besar terhadap kaum Yahudi untuk memiliki tanah air sendiri. Organisasi PBB pun turun tangan dan memutuskan untuk membagi wilayah Palestina yang waktu itu di bawah mandat Inggris menjadi 2 negara, satu untuk Yahudi, satu untuk Arab. Kamu bayangkan, ada sebidang tanah yang sudah lama dihuni oleh satu keluarga, tiba-tiba ada keputusan dari pihak luar yang bilang, "Oke, tanah ini sekarang harus dibagi 2 untuk keluarga lain yang baru datang." Bagi bangsa Palestina yang sudah lama tinggal di sana, keputusan ini terasa seperti perampasan tanah. Mereka merasa dikhianati dan diusir dari rumah sendiri. Tentu saja mereka menolak keras. Akibatnya, langsung pecah perang besar antara negara-negara Arab di sekitarnya melawan Israel yang baru lahir. Perang ini, yang dikenal sebagai Perang Arab-Israel 1948, dimenangkan oleh Israel. Dan sejak saat itu, konflik Israel-Palestina jadi salah satu isu paling sensitif dan paling rumit di dunia. Ini bukan cuma soal rebutan lahan, tapi juga soal identitas, sejarah, agama, dan rasa keadilan yang terluka. Dampaknya sampai sekarang bisa kita lihat dari pengungsian massal, konflik bersenjata yang gak ada habisnya, dan perasaan dendam yang turun-temurun. Tapi benang kusut ketegangan di Timur Tengah gak berhenti di situ. Ada lagi satu faktor yang sering banget disederhanakan, konflik antara 2 aliran besar dalam Islam, yaitu Sunni dan Syiah. Ini ibaratnya dalam satu keluarga besar, ada 2 kakak beradik yang dulunya cuma beda pendapat kecil tentang warisan kakek buyut. Tapi lama-kelamaan, perbedaan pendapat itu diperparah oleh intrik politik, campur tangan pihak luar, dan ambisi kekuasaan, sampai akhirnya mereka saling bermusuhan secara terbuka. Iran yang mayoritas Syiah dan Arab Saudi yang mayoritas Sunni seringkali jadi aktor utama dalam konflik ini. Mereka berdua seperti 2 tim sepak bola raksasa yang punya pendukung setia di seluruh wilayah. Setiap ada pertandingan, pasti pendukungnya ikut panas. Mereka seringkali nggak secara langsung berperang satu sama lain, tapi mereka mendukung kelompok-kelompok proksi atau perwakilan mereka di negara-negara lain. Misalnya, Iran mendukung kelompok Syiah di Irak, Lebanon, atau Yaman. Sementara Arab Saudi mendukung kelompok Sunni di Suriah atau Yaman. Ini seperti kamu punya 2 teman yang berantem, tapi mereka nggak berantem langsung, malah pakai teman-teman lain untuk saling serang. Hasilnya, negara-negara seperti Suriah, Yaman, atau Irak jadi medan perang bagi pertarungan antara Iran dan Arab Saudi, yang bikin rakyatnya jadi korban paling menderita. Mereka terjebak dalam perang saudara yang dipicu dan didanai dari luar. Jadi, kalau kita runut lagi, ketegangan di Timur Tengah itu bukan cuma karena 1 atau 2 alasan. Ini adalah hasil dari ramuan kompleks yang dicampur aduk dari berbagai bahan. Ada warisan kekaisaran yang runtuh, ada garis-garis buatan di peta yang nggak masuk akal, ada kilauan harta karun minyak di bawah gurun, ada janji tanah air yang berujung sengketa berdarah, dan juga ada perbedaan pandangan agama yang dipolitisasi. Semua bahan ini dicampur jadi satu, diaduk rata oleh kepentingan-kepentingan asing yang terus-menerus ingin ikut campur dan disajikan panas-panas di panggung dunia. Kita seringkali melihat Timur Tengah sebagai wilayah yang penuh kekerasan dan konflik yang gak ada habisnya. Tapi, dengan memahami sejarahnya yang berkelok-kelok, kenapa konflik itu bisa terjadi dari akar masalahnya, bagaimana berbagai kekuatan ikut campur, dan dampaknya yang dirasakan oleh jutaan manusia, kita bisa melihat gambaran yang lebih utuh. Ini bukan sekadar berita di televisi. Ini adalah kisah panjang tentang manusia, kekuasaan, sumber daya, dan identitas yang terus berjuang di tengah dunia yang makin rumit. Siapa sangka, garis pensil di sebuah peta ratusan tahun lalu bisa punya dampak sebesar itu sampai sekarang. Bikin geleng-geleng kepala kan? Itulah fakta mengejutkan di balik ketegangan yang gak ada habisnya di Timur Tengah. Dan kita, sebagai penonton di panggung dunia ini, mungkin baru saja melihat permulaan dari babak berikutnya.